Itu infeksi dari gigi yang sampai menyebabkan kematian. Kenapa gigi itu rentan? Padahal gigi itu adalah bagian tubuh atau tulang yang paling kuat. Sampai rahangnya diambil setengah gara-gara terkena tumor. Di umur berapa kita harus concern nih ngejaga gigi kita gitu loh? Biasanya itu rahangnya jadi asimetris. Ya. Jadi miring seperti itu. Nah itu juga ditangani oleh bedah mulut dan maksilofasial. Welcome to the Stethoscope. Here's some conversation with the expert. Talk about social health and lifestyle. Now listen carefully because when the doctors talk, it helps. Oke, selamat datang kembali di Stethoscope bersama saya Reja, dan hari ini saya jumpa saingan, ya kan? Biasa kalau cewek cantik-cantik, ini bukan saya sih saingan, nggak apple to apple perbandingannya. Selamat datang Dr. Billy. Siap, selamat siang. Perkenalkan dong dok. Siap. Nama lengkap, gelar, prestasi, Oke. kekayaan. Enggak kekayaan enggak dok. Oke, halo semuanya. Saya Dr. Christo Billy, spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Saat ini bertugas di Rumah Sakit Regina Maris kita tercinta ini. Wis, baru pertama udah menjilat. Siap, harus begitu. Iya. Emang begitu caranya. Dok, maaf dok, Iya. saya mau nanya dok, kisaran umur berapa dok? Kok kayaknya masih muda kali? Coba tebak berapa umurnya? Tebakan Kira-kira saya sih 27. enggak 27, saya aja 27 dok. Oh enggak ya? Saya aja 27, udah tua kan kelihatannya kan. Dokter 10 tahun lebih tua. Oh berarti saya lebih muda dari umur Wih, perkiraan. Saya aslinya 36. Oh 36. Beda setahun. Beda Udah setahun. hampir benar. Keren berarti. Tapi kok bisa rahasianya masih fit gitu dok? Jarang loh. Main bola sekali seminggu. Olahraga. Kenapa sih pengen ngambil dokter gigi khususnya dok? Siap. Jadi sebenarnya kalau dibilang sih lebih ke kecemplung sebenarnya. Oh kecemplung, nggak jadi sengaja. kayak nggak sengaja. Oke. Ceritanya itu waktu awalnya sebenarnya ingin masuk ke fakultas kedokteran. Cuma ketika itu lulus di pilihan kedua, fakultas kedokteran gigi, alma maternya di USU. Nah waktu bergabung di situ ternyata sangat menikmati proses pendidikan dan kuliah waktu itu. Berarti menikmati ininya ya, cara belajarnya ya? Atau teman-temannya, lingkungannya? Mungkin lebih ke ilmunya ya. Jadi ilmunya itu lebih spesifik, terkesan, tetapi dia kompleks sebenarnya. Untuk kedokteran gigi sendiri. Jadi dokter gigi itu adalah, kalau menurut saya dok ya, Ya. pasien paling banyak, tapi pasien paling tidak peduli dengan giginya sendiri. Contohnya saya sendiri juga kayak gitu. Ada yang bilang dokter gigi itu cuma ngurusin 32 gigi katanya. Kan saya ngerasa gimana gitu. Soalnya ternyata setelah dijalanin itu sangat kompleks dengan berbagai macam teknologi yang berkembang. Bahkan sampai alat dan bahan yang terus berkembang gitu. Tapi jangan salah loh, walaupun 32 gigi itu berbagai macam masalah ada di situ kan. Begitu kena satu, Iya. katanya lebih sakit dari sakit Wah semua dok, saya rela. sakit hati Iya. katanya. Pokoknya kalau saya udah sakit gigi itu dok, saya rela ditumbuk sama 10 orang daripada sakit gigi. Oh, iya. Sakit kali Sakit dok banget ya. masalahnya. Iya. Spesialis dokter itu bedah apa dok? Nah jadi ceritanya itu kan setelah selesai menempuh pendidikan dokter gigi, jadi saya mengambil spesialisasi yang lebih khusus, yang lebih spesifik, namanya bedah mulut dan maksilofasial. Jadi gelarnya itu spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Itu bahasa Indonesianya apa tuh dok? Itu bahasa Indonesia udah. Oh iya, itu bahasa Indonesia Kalau bahasa udah. Inggrisnya oral and maxillofacial surgeon biasanya. Oh berarti memang operasi di bagian sekitaran mulut inilah ya? Iya. Itu batasnya dari mana ke mana tuh dok? Oke, jadi sebenarnya mungkin masih banyak yang belum paham juga, mungkin untuk bedah mulut sendiri sebenarnya bukan hanya khusus menangani masalah-masalah bedah yang ada di dalam rongga mulut sebenarnya. Oh yang di sekitar ini Iya. bukan cuma itu? Karena secara kompetensi itu ada bedah mulut dan maksilofasial. Nah maksilofasial ini akan menangani semua penyakit-penyakit ataupun kelainan-kelainan yang terdapat di daerah tulang wajah
maksila, mandibula, bahkan sampai bagian ke dalam. Dan itu pun setiap penyakitnya itu banyak sekali saling terkait satu dengan yang lain ataupun dengan kondisi umum secara keseluruhan. Oh, tapi sebelum kita masuk ngobrolin yang spesifik, Dok. Iya. Kenapa gigi itu rentan? Padahal gigi itu adalah bagian tubuh atau tulang yang paling kuat. Bahkan ketika kita udah dikubur pun gigi itu masih tetap ada dan terdeteksi DNA-nya gitu kan. Iya, iya. Kenapa rentan, Dok? Iya. Justru rentan. Oke, jadi kalau untuk gigi sendiri memang salah satu organ yang bagian tubuh kita yang paling kuat. Dia dilapisi dengan enamel namanya lapisan keluar. Nah, cuma yang sering jadi masalah itu ada penyakit yang paling sering lumayan terjadi dan hampir setiap orang punya, yaitu gigi berlubang. Benar. Kita sebutnya namanya karies dentis namanya. Makanya saya bilang tadi pasiennya paling banyak kan. Paling banyak. Semua Jadi, orang berlubang iya, giginya. kalau kita ngomong data, ada survei dibuat yang Riskesdas tahun 2018, hampir sekitar 45%. Setiap orang Indonesia, 45%, hampir setengahnya itu pasti punya gigi berlubang. Baik itu yang sudah ditangani ataupun yang masih dibiarkan. Sekitar Gitu. hampir 50%. Hampir 50%, hampir setengah. Jadi itu memang ya itu penyakit hampir semua orang punya. Nah, itu penyebabnya adalah ada bagian-bagian gigi sisa makanan yang tidak terbersihkan. Itu membentuk plak, lapisan biofilm di bagian gigi, baik yang di secara oklusal yang di atas ataupun di samping-samping. Kemudian ada bakteri yang memakan sisa makanan itu, dia menghasilkan asam. Oh, asam tadi. Iya, asam ini akan menyebabkan proses demineralisasi namanya. Itu artinya enamel yang sangat keras tadi itu pelan-pelan dihancurkan. Dia bentuknya hancur atau terkikis. Dia bentuknya terkikis, bisa bayangin kan kalau asam kena sesuatu benda misalnya obat kayak cairan keras begitu, Iya, kena ke benda itu kan langsung luruh dia. Akan langsung terkikis pelan-pelan dan itu akan makin dalam kalau itu tidak ditangani segera. Itu yang akhirnya berlubang dalam, yang akhirnya kena ke saraf giginya. Nah, saya pernah dengar, tapi tolong benerin ya, Dok ya. Ya. Kalau misalnya bagian tubuh lain itu bisa tuh menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau misalnya kulit kita sobek, Oke. itu bisa regenerasi Iya. sendiri kan. Tapi perlahan memang, kita bukan Deadpool. Kan? Iya, iya, iya. Tapi kenapa di Atau bagian Wolverine ya. gigi itu nggak bisa, Dok? Jadi khusus gigi ya, dia tidak akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Iya, itu Ketika dia mengalami proses demineralisasi itu, jadi semua bagian-bagian itu terkalsifikasi, semakin berkurang ketahanannya, kekuatannya, dan itu akan terus seperti itu, nggak akan dibiarin. Itu yang gigi busuk berlubang itu, dan itu harus dilakukan penanganan. Ya Kalau paling tidak? dasar, ya itu di penambalan gigi. kalau tidak, Kalau tidak itu akan, jadi secara sederhana itu ada lapisan gigi itu kan ada secara organ itu ada enamel, dentin, sama pulpa. Organ yang paling terluar itu, lapisan terluar adalah enamel, dentin, dan pulpa. Begitu nanti lubangnya masuk sampai menembus ke dalam pulpa, itu yang akan menyebabkan sakit banget. wah, Itu yang sampai bengkak. katanya lebih sakit dari Iya, sakit. Dok, benar. Saya kayaknya udah pernah dan saya kayaknya udah kena di situ tuh. Iya, itu. Makanya kemarin kita udah cerita juga kan, saya ke dokter gigi, habis itu dia bilang, dia kan di toko-toko tuh, Ya. sakit kali sampai dia mesti disembuhin dulu baru bisa dicabut, katanya gitu kan. Terus dokternya bilang, ini kayaknya sarafnya udah nggak bisa ditolong lagi. Nah, Ya. itu di titik mana tuh saraf nggak bisa ditolong lagi sampai harus gigi itu dicabut? Sebenarnya sebelum kalau perkembangan ilmu yang sekarang untuk kedokteran gigi itu, tindakan pencabutan itu sebenarnya tindakan terakhir. Ketika gigi itu sudah menyebabkan infeksi yang berulang, bahkan sampai menyebabkan seperti kayak infeksi ada pus atau nanah, abses, nah itu indikasi memang harus diambil. Cuma mungkin untuk fase awal ya, mungkin dari awal dia cuma sampai di bagian pulpa saja, yang kita sebut biasa diagnosanya pulpitis, baik reversible, irreversible, itu masih bisa ditangani dengan perawatan saluran akar. Jadi gigi itu diambil saluran akarnya, dibersihkan, dibesarkan, kemudian dimasukin obat untuk ini, akhirnya nanti ditambah lagi. Itu cara kita untuk mempertahankan. Tapi kalaupun itu akan infeksi berulang, mungkin tindakan terakhirnya itu dicabut giginya.
apakah itu suatu hal yang haram dilakukan dok bagi dokter gigi ya untuk good question. Yes. apakah itu adalah suatu yang haram dilakukan mencabut gigi itu dok? Sebenarnya kalau untuk kepentingan kesehatan yang sudah menyebabkan infeksi yang sampai parah dan bisa mengganggu keselamatan atau mengganggu jalan nafas yang akhirnya memang menyebabkan bisa sampai kematian, itu memang harus diambil. Iya, bisa. Ada yang sampai banyak case yang seperti itu, infeksi dari gigi yang sampai menyebabkan kematian. Ada. Berarti banyak bagi terjadi. dokter gigi untuk kepentingan kesehatan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Diperbolehkan. kira-kira nih masih bisa ditolong, harus apa tadi? Sebisa mungkin dipertahankan. Ya, karena memang gigi ciptaan Tuhan tuh udah paling bener lah. Maksudnya udah paling baik secara struktur dan ini tinggal kita gimana ngejaganya aja. Iya, bener. Tapi penyebabnya apa dok? Yang berlubang tadi, apakah dia nggak sikat gigi? Apakah maksudnya dia makan manis? Iya. Apakah faktor-faktor yang lain? Kan mungkin ada orang yang ya udah habis makan dia sikat gigi, sebelum tidur dia sikat gigi, Iya. tapi tetap aja berlubang gitu. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa penyebab ya. Jadi mungkin pertama itu dari giginya sendiri pertama. Jadi gigi kita itu diciptakan Tuhan strukturnya udah ada lekukan-lekukannya. Pernah sadar? Oke. Lekukan-lekukan itu memang diciptakan untuk bagaimana kita supaya makan itu, mengunyah makanan itu bisa sehalus mungkin. Karena itu kan akan diteruskan ke pencernaan. Itu yang pertama. Nah dari lekukan itu memang akan ada celah-celah kecil yang mungkin bisa menempel sisa makanan yang mungkin kita tidak bersihkan. Tidak terjangkau. Tidak terjangkau atau mungkin tidak terbersihkan. Oh. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh konsumsi gula yang berlebihan. Kemudian mungkin sikat gigi oke 2 kali sehari udah benar. Tapi mungkin ada caranya yang nggak benar. Ada bagian-bagian yang tidak terbersihkan. Akhirnya itu akan menjadi plak. Kemudian ada bakteri yang memakan sisa makanan plak itu, mengeluarkan asam tadi. Asam itulah yang menyebabkan proses demineralisasi yang akhirnya membuat gigi itu berlubang, keropos, hitam, busuk sampai ke akarnya kalau terus dibiarkan. Oh, berarti kan pada saat dulu kita masih kecil itu kan masih ada tuh pergantian gigi dok. Ya benar. Di umur berapa kita harus concern nih ngejaga gigi kita gitu loh. Kalau misalnya nanti saya punya anak nih, kalau saya kan dulu mungkin orang tua saya nggak teredukasi lah. Di umur berapa dia baru ngasih tahu pergantian gigi, abis itu mulai dari sini nih dirawat giginya gitu. Oke, ini kayaknya udah podcasternya nanyanya udah bagus-bagus pertanyaannya. Dari tadi soalnya good question semua. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi kalau untuk jadi kita ada 2 fase gigi kan. Ada fase gigi susu. Itu yang anak-anak tuh ya? Yes, itu yang mulai dari bayi udah mulai tumbuh ya, secara bertahap. Kemudian nantinya akan ada fase gigi bercampur. Oke, saya koreksi ada 3. Fase gigi susu, gigi bercampur, dan gigi permanen. Nah gigi permanen tuh ya? Ya, jadi gigi bercampur ini sebenarnya sudah dimulai dari gigi pertama yang muncul. Gigi geraham 1 permanen itu tumbuhnya umur 6 dan 7 tahun. Oke. Nah, itu yang mungkin kita nggak banyak aware. Jadi ketika gigi tumbuh itu masih umur 6 tahun, bayangin ya, anak kecil mungkin belum mampu atau secara mandiri untuk membersihkan sendiri. Jadinya gigi permanen itu kalau dibiarin gigi yang geraham 1 tadi, dibiarin itu akan cepat berlubang. Oh justru di umur 6 tahun itu ya dok ya? Gigi Ya. permanennya udah tumbuh, geraham 1 itu ya? Tapi sebenarnya pun sejak awal kita udah bisa mulai dari begitu anak bayi lahir, itu kan ketika dia muncul gigi pertama, dari situ kita udah bisa lakukan, bisa kita bersihkan mungkin. Mungkin kalau dia udah bisa megang sikat gigi, kita ajarin caranya dan intervalnya berapa kali sehari. Jadi itu sudah ini. Tapi memang kalau untuk gigi permanen yang pertama banget itu umur 6 tahun. Di umur 6 tahun. Baru selanjutnya setelah itu gitu ya. Tapi kenapa dok banyak orang yang bentuk giginya beda-beda? Iya, jadi bentuk gigi nih. Bentuk gigi maksudnya secara gigi masing-masing atau Kayak misalnya gigi susu tuh emang terkenal rapi semua dok? enggak Kalau juga saya sih. dulu gigi saya rapi, gigi susu gitu. saya. Kalau gigi permanennya? Nah enggak, dia kayak taring-taring gitu semua iya, itu. iya. Kenapa tuh beda-beda tumbuhnya gitu dok? Jadi gini, kalau untuk
bentuknya sebenarnya masing-masing mungkin udah ditentukan oleh genetik dan yang lain, tapi mungkin nggak terlalu berpengaruh. Cuma memang secara garis besar itu kan gigi kita dibagi-bagi kan. Ada gigi incisivus depan, gigi yang bagian depan yang kayak orang bilang gigi kelinci itu. Ya. Itu kan memang dipakai untuk memotong makanan. Jadi masing-masing bentuk itu ada fungsinya sebenarnya. Oh iya. Jadi kalau gigi geraham itu mungkin lebih besar ya kan. Terus ada oklusal bagian atasnya itu lebih gerigi-gerigi. Jadi mungkin itu untuk menghaluskan makanan. Jadi masing-masing gigi itu sebenarnya ada fungsinya. Nah, yang dokter kerjakan ini adalah orang yang giginya ada kelainan atau orang yang ingin memperbaiki giginya. Misalnya saya datang nih dengan kelainan gigi, tumbuhnya berantakan, ada yang tumbuh kemana-kemana. Saya mau operasi nih sama dokter bedah gitu kan. Apakah itu nunggu seseorang yang berpenyakit atau justru ya udah saya mau benerin aja gitu? Ya, mungkin gini, untuk dokter gigi dengan spesialisasi bedah mulut dan maksilofasial ini mungkin kalau untuk di dalam rongga mulut untuk masalah gigi, mungkin yang paling sering kasusnya itu gigi impaksi. Gigi impaksi itu gigi bungsu, gigi yang tumbuhnya itu mulai dari usia 17 sampai 25 tahun. Dan itu dibilang impaksi karena dia tidak punya space lagi untuk tempat dia tumbuh gitu. Makanya tumbuhnya ngasal. Iya, makanya dia akan mencari jalannya sendiri. Oh iya, makanya ada yang ke samping, ke atas. Ada yang ke samping, ke atas, ada yang bahkan tidur 90 derajat itu ada. Oh, itu harus dioperasi? Iya, jadi kalau memang seringnya itu akan membuat keluhan. Mulai dari peradangan di jaringan sekitar gusinya itu, sekitar giginya, peradangan itu yang biasa kita sebut perikoronitis. Kemudian bisa sampai mungkin dia berlubang infeksi yang akhirnya menyebabkan bengkak, nyeri, terus infeksi yang sampai membengkak yang berisi pus ya itu bisa juga. Kemudian karena dia tumbuhnya miring itu kan, kadang dia mengganggu gigi geraham 2 di tetangganya loh. Oh. Itu kadang di sampingnya itu karena dia sering numpuk sisa makanan gak terbersihkan, jadinya dia berlubang. Jadi gigi sebelahnya pun menderita juga gitu. Jadi ikut rusak juga gitu? Rusak juga gitu. Tapi gak semua orang kan dok? Kayaknya saya gak pernah lah. Ya jadi untuk kan istilahnya itu impaksi terpendam. Jadi dia tidak untuk semua orang. Untuk kita-kita ini yang rahangnya besar. Oh iya. Mungkin waktu tumbuh 7 kan, jadi kan gini, usia 17 tahun itu kan rahang kita itu kan udah lengkap kan. Maksudnya gigi kita itu udah sampai geraham 2 itu udah settle gitu. Udah punya posisi masing-masing. Posisi masing-masing. Betul. Yes. Betul. Cuma kan kadang pas ini 17 tahun nih muncul lagi nih gigi apa ini? Kalau teman saya lagi? Banyak sih yang ngeluh itu cewek-cewek tapi. Iya, jadi itu mungkin ke ukurannya makin kesini makin kecil rahang kita perkembangannya, jadinya dia akan tumbuh secara tidak normal atau bahkan terpendam, tidak tumbuh. Nah untuk tindakan seperti itulah hadirlah salah satu yang menjadi tindakan dasar mungkin di bedah mulut dan maksilofasial ini dengan bedah odontektomi, bedah untuk pengambilan gigi bungsu tadi yang terpendam itu. Oh, itu kan di bagian rongga mulut. Yes. Tapi dokter secara meluruh ngerjain apa aja nih? Ini lagi pertanyaannya bagus ini. Kayaknya udah. Kalau enggak dikerjakan saya dong. Iya. Nah, jadi boleh kita garis bawahi juga bahwa bedah mulut itu ada tambahannya maksilofasial. Maksilofasial. Saya nggak berani nyebut itu karena takut salah tadi. Iya. Jadi ada bedah mulut dan maksilofasial. Nah, untuk bagian maksilofasial itu khusus menangani kelainan yang ada di seperti batasnya di sini lah. Kayak itu setengah wajah kita kan. Hampir setengah. Karena di bawah mata, di bawah mata, betul sampai di sini. Dokter sering ngerjain, apa yang? Iya, jadi dokter sering kerjain. Iya, yang paling sering kita sebagai bedah mulut itu, saya jelasin secara maksilofasialnya. Jadi yang pertama itu kasus-kasus trauma maksilofasial. Itu pasien-pasien yang KLL, pasien-pasien yang terjatuh dari ketinggian, yang membentur bagian tulang wajah, rahang atas, rahang bawah, tulang pipi, tulang sendi rahang kanan kiri. Itu memang penanganannya di bedah mulut dan maksilofasial. Itu terpisah dengan tengkorak kita dok? Kalau
Dibilang terpisah. Kan di sini kan. Iya. Kan nyambung nih. Nyambung. Saya kira keseluruhan ini ya udah sekalian sama tengkoraknya gitu loh. Enggak, jadi memang kalau dibilang nyambung kan nyambung semuanya. Iya benar. Kan kalau secara anatomi tengkorak dan maksila semua ini kan dia ada persambungannya. Iya, benar. Mungkin untuk kepala kan udah ada otak ya, organ otak di beda dalamnya, case-nya ya, di ada situ banyak ya. saraf di dalamnya. Mungkin itu sudah ranahnya bedah saraf gitu. Iya. Jadi kalau ke bawahnya ini, nah itu masih ranahnya bedah mulut dan maksilofacial. Berarti dia kecelakaan, Ya. bisa ya? Ya. Kecelakaan, jatuh, bahkan berbenturan. Ya, Karena saya kemarin ditendang bola. Saya kan kiper lah gitu. Jadi kiper di futsal masalahnya dok. Futsal kan bolanya keras kan. Jadi ditendang pas tepat di rahang bawah. Di rahang bawah saya kayak ngerasa saya nggak tahu mingkem atau ngebuka mulut tuh susah jadinya. Oke. Itu kena benturan kan, dar gitu. Dan ada pendarahan lah sedikit. Iya. Saya langsung minum air es tuh supaya ya udahlah mungkin pendarahannya biar cepat selesai gitu kan. Nah paling berbahaya itu di rahang kita ini apa dok? Jadi di rahang ini kayak tadi Reja cerita itu berarti kemungkinan waktu kebentur sini, ya kan, kena di sini. Iya, ibaratnya Nah, di uppercut Dia lah saya. kena di sini, kena bola kan ya. Kena bola. Nah biasanya kalau dia kena di sini akan ada efek sakit di sini. Bener Iya kan? di sini dia. Di sini. Nah itu mungkin bisa disebabkan karena tekanan power yang ada dari sini. Terlalu keras. Nah di sini itu ada sendi temporomandibular namanya di bagian sini. Nah kalau dia kebentur di sini, otomatis ada efek nyeri sakit di sini. Mungkin keterbatasan buka mulut jadi susah awal-awal. Jadi bisa terjadi cedera juga di sini. Itu bisa pingsan dok? Kalau pingsan mungkin lebih ke gangguan kepala ya. Ada Iya benturan. soalnya kan tinju kan di sini, Iya, rahang bawah kan. Iya. Kenapa Begitu tinju ya. itu? Kalau pingsan mekanisme itu kan mungkin karena uppercut di sini. ya Katanya kan? sih otaknya kayak deng Iya, gitu, kayak bergetar. Jadi secara penyaluran hambatan atau apapun namanya pengantaran getaran itu sampai ke otak yang akhirnya menyebabkan kolaps gitu. Itu bisa. Case paling parah dok yang pernah dokter tangani? Kalau untuk case paling parah yang pernah kita sama-sama kerjakan, mungkin untuk waktu di dunia bedah mulut dan maksilofacial ya, khususnya waktu residensi sih. Waktu saya jadi residen itu di Bandung itu sangat banyak case yang Cukup parah yang parah gitu. Ada yang sampai rahangnya diambil setengah gara-gara terkena tumor. Oh iya dok, Iya. bisa juga. Iya, jadi untuk setelah tadi trauma maksilofacial ada namanya bagian neoplasma. Neoplasma ini yang berurusan dengan tumor jinak dan tumor ganas di rongga mulut dan maksilofacial. Oh. Gitu. Jadi untuk case-case pasien dengan tumor ganas khususnya, memang kita perlu tindakan yang mungkin agak radikal, yaitu dengan melakukan pemotongan rahang sekaligus pengambilan eksisi dari massa tumornya itu. Berarti tumornya itu dok, saya mau nanya, tumornya itu adalah hasil dari tumor itu bergerak ke sini atau memang terjadi di sini? Memang terjadi di situ. Karena? Iya. Kalau untuk penyebab tumor memang sampai sekarang belum diketahui. Cuma memang untuk penyebab-penyebab yang bisa jadi faktor predisposisi, mulai dari gaya hidup, ada juga yang mungkin dari infeksi odontogenik, artinya dari gigi yang bermasalah, kemudian bisa jadi dari dari kelainan yang memang kita nggak bisa tahu sebabnya. Ada juga dari bagian-bagian gigi awalnya dulu waktu masa pembentukan fase awal itu, benihnya itu kadang bisa menyebabkan terjadinya tumor jinak ataupun ganas gitu. Berarti itu berapa orang kemarin ngerjain dok? Apa dokter sendiri atau rame-rame? Itu rame-rame, itu kerja ya? tim sih. Itu memang kerja tim karena memang kan untuk bagian tumor ganas itu ya kita pasti dia datang tuh udah posisi udah terminal, artinya masanya udah besar, lukanya udah besar, keadaan umumnya turun, nggak bisa makan, udah lemes. Kemudian biasanya dengan keganasan seperti itu biasanya disertai dengan metastasis. Metastasis itu penyebaran yang paling dekat kan kelenjar getah bening di sini. Nah biasanya pasien-pasien dengan keganasan itu akan
otomatis di sininya tuh sudah ada penyebaran. Nah itu biasanya kita kerja tim dengan bedah onkologi biasanya. Berarti dokter nih kalau rekonstruksi bukan berarti dok? Bagian kita juga. Oh bagian Iya, dokter juga. bagian kita juga untuk rekonstruksi pasca trauma maksulofasial Iya. atau pasca tindakan pengambilan massa tumor tadi, baik jinak ataupun ganas, kita tetap mengerjakan bagian rekonstruksinya. Karena banyak orang yang gak usah jauh-jauh lah, saya sendiri aja dok, Ya. ngebiar-biarin gitu. Ya, Ngebiar-biarin gitu kan. terkadang mungkin tunggu sakit dulu kan. Ya, Tunggu kadang- sakit. Iya. Ini saya punya pengalaman, saya cerita dok. Jadi Ya. saya sakit gigi. Hmm. Saya ke dokter gigi. Saya bilang kan, udahlah dok cabut aja dok. Kalau misalnya perawatannya kayaknya udah gak bisa lagi gitu. Ya udah. Tapi kan gak boleh. Pas Ya. lagi sakit kan gak boleh dicabut kan. Ya. Tunggu sembuh dulu kata dokternya baru boleh dicabut. Itu bener dok? Kalau dari saya sih, kalau dari yang saya pahami ya, untuk gigi sakit yang memang sudah menyebabkan infeksi berulang, kita boleh kasih mungkin anti nyeri sejenak, sesaat, tapi memang gigi itu harus segera diambil sih, Oh karena iya. itu menjadi fokus infeksi. Dengan catatan itu ya, dengan catatan memang case ini memang sudah menyebabkan infeksi berulang, atau bahkan menyebabkan infeksi yang bengkak bernanah, yang sampai abses besar seperti itu memang harus kita lakukan Kalau saya pengambilan. kemarin sampai bengkak nih Iya. di sini kan. Terus udah sembuh. Saya datang lagi. Ini jangan ditiru ya, karena ini jangan ditiru karena penyebabnya bisa fatal kan dok. Ini sekarang saya baru mikir kayaknya memang harus dirawat lah ini gitu. Seringnya seperti itu sih. Kenapa dok orang takut ke dokter gigi dok? Nah itu ya mungkin stigma ya. Jadi Stigma, bener. iya sebenarnya kan kalau sekarang ini perkembangannya kan gini, ke dokter gigi kenapa? Karena takut sakit kan. Bener. Dengan penanganannya kan. Ngebayangin disuntik Iya. gusi aja itu Oke, kayak. melihat dengan alat-alat kedokteran gigi juga kan mungkin yang nggak familiar mungkin rada Kayak, rada wah, jiper apa kan ini? sebelum datang wahana apa ini. Iya kan? Nah, sebenarnya sekarang itu udah masuk ke eranya painless dentistry sebenarnya. Painless itu artinya sakit. iya. Jadi gimana kita nyuntik mengebius anestesi lokal itu nggak sakit. Ini beneran nggak sakit kan dok? Bukan Beneran. kayak dulu kayak udah kayak digigit semut aja ternyata Iya, sakit. beneran nggak sakit. Ini beneran nggak sakit. Beneran nggak sakit. Nah, jadi ada apa tadi sebutannya painless. Painless dentistry kalau saya bilangnya. Ya, karena itu sebenarnya bisa ada banyak pelajaran textbook yang bisa kita ambil, kemudian ada teknik-teknik tertentu dan bahan-bahan yang memang ngebantu kita untuk bisa menerapkan itu gitu. Jadi emang ya udah nggak sakit gitu. Ya, nanti kalau pengen Nanti saya kesaksian- testimoni lah. Nanti saya testimoni pengen ya. coba, ayo. Boleh, ayo kita Saya coba. testimoni nanti kayak soalnya saya udah parah dok. Saya sampai tumbuh daging di situ. Oh iya, itu harus Iya segera. kan, itu harus kan dok. Jangan Iya, takut-takutin saya dong. Ayo segera. Nanti infeksi, masa kita ketemu di ruang operasi? Oh iya sih. Iya kan? Iya. Itu jangan sampai ya, jangan sampai. Maksudnya jangan dibiarin gitu. Mungkin saya cuma bisa bilangin orang sih. Saya sendiri aja Orang, masih iya, takut. iya. Gitulah manusia. Ina minum dulu dong. Nah, kita minum dulu kayaknya. Oke. Penasaran dari tadi nengokin kita ngobrol gitu kan. Emang udah nanya tadi dokter mau apa? Oh iya udah. Nggak ada padahal. Tadi mintanya cappuccino. Oh iya ini kamu sih. Kayaknya itu kayak latte. Itu apa itu latte itu kan? Latte kayaknya. Guys, oke gak apa-apa. Bercanda apa? Bercanda. Mau nanya juga. Oh ya, gimana? Jatuh. Boleh nampannya diletakin gak? Gak bercanda. Iya ya. Kebiasaan dok. Kan gini dok. Ya. Tadi Ina mau nanya apa ya? Oh. Ina mau ngasih tahu sesuatu. Tahu nggak apa persamaan sakit hati sama sakit gigi? Bang Reza sama dokter tahu? Apa aja? Itu simple loh. Tahu. Apa dok? Dokter kalau tahu anak Gen Z banget. Sama-sama sakit ya? Enggak. Oh, enggak ya? Apa? Penasaran? Ya udah, penasaran ya. Penasaran ya? Sama-sama dimulai sama yang manis-manis. Boleh. Itu aja sih. Ada ini gak? Saya pengen. Jangan dok, mending minum
sama Oh, dia iya, minum ya. oke. Iya diminum Oke. silakan. Enggak deh, cuma itu doang. Itu aja. Iya, Oh. sama-sama. Kalau sakit hati dari yang manis-manis doi. Mm-mm. Kalau misalnya gigi kan manis-manis makanan. Boleh gitu lah, loh. masuk, boleh. Masuk kan? Oke Iya, deh iya. dah. Oh nggak ada nanya ini. Biasa dia sambil ngasih minum sambil nanya Oh, dong. gitu. Itu. Iya, Sekarang mungkin karena dia terpesona kan dengan dokter Oh, iya, Billy iya. kan. Jadi Siap. otaknya nggak jalan gitu. Dok, kenapa sakit gigi itu sampai kayak sakit seluruh badan itu, Dok? Iya, jadi memang kan di bagian pulpa tadi itu ada saraf ya. Saraf itu ketika dia terinfeksi meradang, itu sakitnya memang menjalar. Bisa sampai ke kepala, ke belakang telinga mungkin, ke pipi, bahkan sampai kepala, migrain, pening itu sangat lumrah lah. Iya, memang sangat biasa lumrah. seperti itu. Memang ya itu ya penyebabnya. Penjalaran efek dari nyeri itu yang terjalarkan sampai ke kepala. Saya kalau udah sakit gigi serem sih, Dok. Kayak ada yang jalan-jalan gitu di gusi saya Iya, gitu. iya. Rasanya sakit sampai ke kepala. Pokoknya jangan diajak ngobrol lah. Memang bener Iya. kalau orang sakit gigi tuh Jangan ngobrol, nanti terpukul ya kan. nanti terpukul Iya, gitu. iya. Tapi Dok, ini untuk edukasi juga nih ya. Orang-orang tuh kan kadang banyak ide lah. Iya, Kalau udah iya. sakit gigi banyak kali idenya. Iya. Yang kumur-kumur air garam lah, yang pakai oil lah. Iya, iya. Oil apa tuh namanya? Lupa lagi yang Kakak tua. bukan. Yang rasanya kayak Sebut hambar merek. kali gitu, Nah, itu tiba-tiba dia. hambar gitu. Iya. Lupa saya namanya, Dok. Jadi sebenarnya apa sih, Dok, yang pertama kali kita lakukan ketika kita nih sakit gigi di rumah gitu? Kayak jalan aja udah nggak bisa gitu. Iya, sebenarnya kan kalau untuk kumur-kumur air garam itu yang paling sering dilakukan orang kan. Nah, sebenarnya memang air garam itu kan cairan yang mirip dengan cairan di tubuh kita sebenarnya. Makanya kalau kita diinfuskan ada natrium klorida yang diinfuskan itu kan cairan yang sama, hampir sama. Nah, sebenarnya kalau dari saya sih kalau memang sakit gigi itu bisa dilakukan. Cuma mungkin efeknya nggak bisa langsung banyak seperti yang diharapkan untuk mengurangi nyerinya. Cuma memang harus dilakukan tindakan langsung ke saraf akar yang terkena berlubang yang sakit tadi itu. Jadi langsung harus ditanganin sih. Oh, Kalau berarti nggak bakal sakit. setidaknya ngurangin nyeri aja dulu nggak apa-apa. Ngurangin nyeri paling kita bantu dengan obat anti nyeri. Kalau cuma mau ngurangin nyeri. Tapi untuk begitu pulpa tadi kebuka, berlubang dalam, kebuka nih. Biasanya waktu dia kebuka pertama kali itu yang sakit banget. Jadi itu yang harus segera dilakukan penanganan. Ada tuh teman saya, Dok. Nggak usah sebut namanya, nanti dia malu. Soalnya ketika dia sampai stok loh, Dok. Karena dia makan itu dua-dua udah nggak bisa. Oh, oke. Kena makan sakit di kiri, Iya, iya. di kanan Sakit sakit juga juga. kalau udah kena makanan. Di Terus? depan dia nggak bisa ngunyah. Makanya kalau udah makan dia, aduh kayak mana ya? Terpaksa lah saya kunyahin, Dok. Enggak, bercanda. Berarti dia mamah biak dong. Yang gereja yang kunyahin terus dia lanjutin lagi. Enggak, Dok. Dia tuh kayak ya udah sedia obat terus itu nggak boleh gitu kan. Memang harus segera ditangani. Iya, harus ditanganin karena memang banyak efek sih dari rongga mulut ini. Kalau misalnya contoh ya, misalnya kita ngunyah makanan nggak halus aja, akan lama kelamaan tuh akan menyebabkan keluhan di bagian pencernaan seperti itu. Kan nggak halus kan? Kan proses makanan itu kan mulai dari mulut kita kunyah. Ada secara kimiawi dengan air ludah saliva, kemudian secara gerakan mekanis dengan kita ngunyah gitu. Sampai ke dalam tuh dia udah lumayan halus harusnya. Iya kan? Di dalam tuh harusnya dilanjutin lagi sama enzim-enzim pencernaan yang di dalam. Nah, kalau orang-orang yang tidak halus di dalam mengunyah makanan mungkin akan ada efek di bagian pencernaan. Kalau dokter bilang tadi bagian spesialis bedah mulut dan Maksilofacial. maksilofasia itu berarti dari kan jaraknya dari sini tadi, Dok, ke bawah. Berarti bibir sumbing juga, Dok? Iya. Jadi itu salah satu bagian dengan kelainan-kelainan kongenital namanya. Oh, kelainan kongenital. Bawaan lahir. Bisa mulai dari celah bibir, biasa disertai dengan celah langit-langit juga. Kemudian ada celah di gusinya juga. Nah, pasien-pasien dengan sindrom, misalnya kayak Pierre-Robin sequence, kemudian Treacher-Collins, ada pasien yang lahir dengan rahang bawahnya itu mandibulanya itu kecil. Rahang
Iya. Itu yang agak Iya itu kecil banget, itu memang itulah salah satu kelainan itu. Nah untuk khususnya untuk kelainan kongenital celah bibir tadi itu memang salah satu kompetensi bedah mulut untuk melakukan tindakan operasi labioplasti namanya untuk celah bibir, palatoplasti namanya untuk celah langit-langit dan genatoplasti untuk celah gusi. Sederhananya kalau gitu. udah dioperasi itu bentuknya kayak normal. Kayak normal. Ngomongnya Kalau untuk biasanya yang terganggu itu pasien dengan celah langit-langit. celah langit-langit. Iya, celah langit-langit itu kan kita mulai sekitar umur 11 bulan ke atas itu kan kita sudah mulai belajar Iya. bicara kan. Humming lah, Humming mumbling itu. ya, betul-betul. Nah, bagian celah langit-langit yang kosong itu tidak akan menghasilkan suara ataupun bentuk vokal yang sesuai kita harapkan, sesuai yang harusnya kita bilang seperti itu. Jadi kalau itu nggak dibiarin lama, nggak akan ditangani, dia akan kesulitan berbicara nantinya. Itu yang kalau pernah dengar istilahnya ngomongnya sengau, pernah dengar? Oh, Barusan, tahu. pernah. Tahu, Pernah tahu. dok barusan gitu. Karena ada kok teman saya kayak gitu. Dia ngomong tapi kayak nggak jelas Iya, gitu iya. kan. Tapi kalau untuk bentuk rahang dok itu bisa berubah nggak ketika dia kecil? Kalau orang bilang dulu kan ya orang kalau misalnya tidurnya nggak pas, kepalanya jadi bentuknya berubah gitu. Iya. Itu sama juga Iya. rahang. Nah, ini juga menarik ya pertanyaannya. Jadi ada beberapa kelainan-kelainan yang disebabkan oleh gangguan pertumbuhan. Contoh misalnya dia jatuh waktu kecil terbentur, jatuh yang parah terbentur, kemudian karena di bagian kondilus, di bagian sendi ini, yang kepala kapsul kondilus itu memang itu pusat pertumbuhan daripada mandibula. Begitu itu terganggu akan terjadi gangguan. Biasanya itu rahangnya jadi asimetris. Ya. Jadi miring seperti itu. Nah itu juga ditangani oleh bedah mulut dan masilofasial. Itu saya mau nanya tadi kalau Dengan rahangnya bedah, nggak simetris. iya, dengan bedah ortogenati namanya. Oh. Jadi pernah dengar istilah came misalnya, yang rahangnya Iya. ada depan. Rahangnya maju ke depan kan. ini Iya, iya. walaupun kita udah leveling dengan perawatan ortodonti behel misalnya, tapi itu akan tetap seperti itu kalau memang ada kelainan di skeletalnya. Skeletal itu artinya rahangnya memang Dan itu tulangnya. biasanya terjadi ketika ada benturan waktu kecil. Biasanya ada seperti itu, beberapa faktor. Ada yang kalau asimetris mungkin bisa dari trauma benturan di kondalnya ini. Jadi dia mengalami gangguan pertumbuhan. Jadi tumbuhnya itu nggak seimbang gitu. Besar sebelah. Itu Jadinya genetik bisa juga dok? genetik bisa juga. Oh, Bener saya banget. kira orang selama ini kayak ya udah paling genetiknya itu gitu, Iya, genetiknya iya. itu. Bisa juga kalau genetik. Itu perlu dicek juga dong. Perlu dicek juga. Itu juga ranahnya bedah mulut dan masilofasial, bedah ortogenati. Terus tadi yang saya bilang kayak bayi-bayi yang lahir dengan kelainan dengan sindrom yang tadi kayak Pierre-Robin sequence, kemudian Treacle Coren syndrome, ada namanya mikrogenatia. Mikrogenatia itu rahangnya kecil dari normal. Rahang bawahnya, mandibulanya itu lebih kecil dari normal. Nah itu juga ditangani oleh bedah mulut. Ada namanya prosedur tindakan osteodistraksi namanya. Jadi dipasangkan alat distraktor, pelan-pelan dimajukan. Rahangnya itu dimajukan dan akhirnya dia bertumbuh normal lagi gitu. Oh, terus banyak juga yang beredar sekarang di internet dok. Ya. Tren ya udah ngunyah yang keras-keras supaya rahangnya berbentuk gitu. Itu bahaya nggak dok? Nah sebenarnya kan kalau keras nih apa dulu? Bahkan ada alatnya lagi, dia Iya. karet yang keras gitu. Ya udah. Ngunyah yang keras nih apa? Contoh kayak kaki meja, Enggak dong. kaki kursi, atau gimana? Pokoknya benda yang dikunyah, Heeh. yang bisa dikunyah, tapi dia lebih keras. Bahkan itu dijual kan dok di ini kali di e-commerce alatnya Iya. supaya untuk ngebentuk rahang itu. Mewing itu ya, istilah mewing itu. mewing. Oh, Gitu. oke. Itu Kalau- benar nggak dok? Kalau kita sih secara itu belum ini ya. Kalau alat itu untuk secara penelitian ini mungkin kita perlu baca lagi. Iya. Tapi untuk ketika kita mengkonsumsi makanan yang keras itu efeknya mungkin ke rahang kita itu berkembang dengan lebih baik sih sebenarnya. Oh iya. Ya. Oh. Karena kan gini, kalau
kayak tadi saya bilang gigi yang impaksi itu kan karena lengkung rahangnya itu udah tidak cukup kan. Tuhan menciptakan kita dengan 32 gigi, tapi yang gigi 4 biji terakhir ini tumbuhnya di 17 sampai 25 tahun. Benar. Nah, untuk gigi ataupun rahang-rahang ini kalau dulu kita kayak Reza misalnya kan Iya. cukup nih. Kayak Iya, saya iya. juga masih oke nih, masih cukup. Iya. Maksudnya nggak ada yang harus diiniin. Jadi itu mungkin kalau dulu kan pola makan kita kan lebih kepada makan yang keras kan. Kalau Benar. dulu kita mau nggak sih apa makan tebu gitu, tebunya Iya, langsung digigit. kan, tek Iya gitu kan. langsung Iya, digigit kan. bisa. Kalau sekarang ada apa? Air tebu kan. Iya. Ya udah tinggal minum kan. Nah itu contohnya sih. Jadi kayak banyak makanan-makanan dulu yang mungkin secara tekstur lebih keras. Punya es batu dok tuh. Ya itu juga ada kurangnya. Itu beda cerita nanti. Itu beda cerita Iya. ya. Jadi kalau yang tadi keras itu dan bagian yang lunak tadi, kalau sekarang kan lebih semuanya rata-rata makanan Iya. kan lebih ke lunak. Udah Jadi lebih itu, ke olahan sih sekarang. iya, Banyak jadi itu diolah. secara langsung akan menyebabkan otomatis pertumbuhan rahang kita nggak terlalu maksimal, sehingga itulah yang menyebabkan gigi impaksi itu muncul. Terpendam dia, tidak tumbuh dan menyebabkan masalah-masalah di mulut gitu. Tapi dok, kita ngomongin ini dok, pengobatan khususnya spesialis dokter lah. Ya. Semua alat-alatnya udah memadai dok kalau di dokter Billy. Di Regina Maris. Iya. Oh, jadi kalau untuk rumah sakit Regina Maris Maris, tercinta ini, alatnya sudah cukup lengkap lah. Semua tindakan perawatan bedah mulut maksilofasial, bedahnya itu sudah bisa dikerjakan. Hampir semua tuh. Bersemua. Berarti oke dong. Oke dong. Oke. Oke dong, kan Regina Maris. Oke dong. Dok, ada nggak yang pengen disampaikan kepada orang-orang yang mungkin ya dalam tanda kutip sepele lah sama masalah pergigian ini dengan orang-orang bebal kayak saya dok? Apa? Sekalian dok kasih tahu cara sikat gigi yang benar. Padahal di Upin Ipin itu udah ada. Oke. Yang mau saya bilang adalah preventif itu lebih baik dari kuratif. Ya itu. Preventif itu artinya kan pencegahan. Kuratif itu kita lebih ke pengobatan dan perawatan tindakan. Jadi kalau preventif itu yang paling simpel sebenarnya untuk bagian rongga mulut dan gigi ini kan ya menjaga oral hygiene. Oral hygiene itu kebersihan mulut. Caranya simpelnya yaitu udah banyak di mana-mana diinfokan bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan sikat gigi rutin. Itu udah pedoman wajib lah. Pagi setelah makan, malam sebelum tidur. Nah itu juga masalah waktu ya. Timing itu pun sebenarnya banyak yang Kadang mungkin ada yang mandi pagi sama mandi sikat sore. gigi, tapi dia sarapan kan? Iya Iya benar. kan? Ya udah sama aja plak-plaknya tetap nempel kan. Oh, setelah sarapan baru sikat gigi. Setelah sarapan baru sikat gigi. Karena ada lagunya bangun tidur ku terus Mandi. tidak lupa Menggosok gigi. Ah itu kan salah kan? Iya kan? Bener ya? Bener. Salah kan? Seharusnya sarapan setelah sarapan dan Setelah sarapan malam sebelum tidur. malam sebelum tidur gitu ya. Cara sikat gigi yang benar tadi dok? Cara sikat gigi yang benar prinsipnya adalah mengenai semua permukaan gigi. Tuh, jadi mau gini-gini. Iya. Yang penting kena semua gitu. Caranya kan yaitu jangan gerakannya horizontal seperti ini. Dia lebih ke melingkar bulat-bulat seperti melingkar. itu. Jadi memang sebenarnya kan kalau di pasta gigi kita itu sudah ada bahan abrasif kan. Semua pasta gigi itu, Semua Dok? pasta gigi. Udah ada bahan abrasif yang ngebantu ngebersihkan sisa makanan, plak tadi. Jadi sebenarnya nggak usah lebay juga sampai gosok WC gitu, jangan. Jadi nggak usah lebay kayak gitu. Jadi pokoknya prinsipnya kena aja semua. Iya, Itu iya. udah cukup oke sih sebenarnya. Oh, dan ini dok kumur-kumur dan ya kan ada tuh setelah sikat gigi kumur-kumur. Setelah itu ada yang floss. Oke, Itu penting, kalau Dok. floss itu kan lebih tindakan mekanis membersihkan sela-sela gigi, interdental antara gigi yang memang nggak bisa terbersihkan dengan sikat gigi. Cuma kalau untuk kumur-kumur, kalaupun mau pakai kumur-kumur, pakailah obat kumur yang tidak mengandung ingredients alkohol. Oh. Nanti boleh dilihat di belakangnya. Kenapa dok? Karena menurut penelitian sebelum-sebelumnya ada menyebabkan alkohol itu menyebabkan epitel di rongga mulut kita itu terganggu.
Dan Jadi mabuk. bahkan- kalau itu kan udah Oh iya, udah itu fix. beda. Itu diminum. Itu diminum. Itu semuanya ngaruh nanti jangan. Itu Iya, jangan minum juga ya, jangan minum. Nanti kalau alkohol tuh selain merusak tuh haram tuh. Haram. Dok, makasih banyak ya Dok ya. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol Oke, lagi. siap. Kira-kira nanti kita ulik lagi. Kira-kira ada yang menarik nggak atau ada nggak yang orang-orang tuh perlu tahu tentang bedah mulut dan saya nggak tahu apa sih. Dan maxillofacial. Maksilofasia. Makasih banyak. Siap. Thank you. Udah Sampai datang. ketemu. Makasih. Udah Thank you. sejam juga kita ngobrol. Siap. Nanti kita kalau misalnya ada yang perlu dikasih tahu lagi, kita ngobrol lagi Dok. Siap. Ya. Makasih ya Oke. Dok ya. Oke, thank you. Dadah.